semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Podcast dari Pendidikan Teknik Mesin tentang perkembangan peserta didik dengan bintang tamu kita sebagai narasumber M. Gusti Ramadhan. Oke, halo, Siang Bang. siang, Apa kabarnya Bang? sehat, alhamdulillah. Aduh, Nah, di sini di sebelah saya ini ada Bang Gusti. Bang Gusti ini dari angkatan 24. Mungkin boleh perkenalan dulu Bang? perkenalkan nama saya M. Gusti Ramadan dari angkatan 24 dengan NIM 06121282429061, domisili Palembang. Oke. Jadi di sini Bang Gusti ini sebagai narasumber ya. Iya. Nah, sini Bang kita nih bahas tentang perkembangan peserta didik nih. Di mana sini ada beberapa pertanyaan nih Bang yang mungkin akan saya tanyakan nih. Langsung saja. Boleh. Pertanyaan pertama itu di sini itu ada seorang siswa ya, siswa SMK. Jadi dia nih masuk ke SMK di kota tinggalnya, di dekat rumahnya itu sendiri. Jadi siswa ini masuk SMK itu karena pertimbangan keluarga. Yang sebenarnya dia itu sebenarnya lebih ke SMK yang jurusan komunikasi, tapi di tempat tinggalnya tidak ada komunikasi, tidak ada jurusan Kecil itu. ya. Ya bisa dikatakan seperti itulah. Sedangkan dia ini punya potensi di jurusan komunikasi tersebut, sedangkan jurusan itu ada di SMK di luar kota. Itu gimana Bang? Kalau dari Abang sebagai calon pendidik ini? Dia itu kalau boleh tahu jurusan apa di SMKD sekarang itu? Nah, untuk jurusannya itu dia jurusan teknik mesin, Bang. Teknik mesin. Tapi dia pengennya Ke jurusan komunikasi, ilmu komunikasi gitu, Bang. alasan dia SMK di situ kenapa tuh kalau gitu? Nah, jadi dia ini SMK bisa dikatakan di dekat tempat tinggalnya itu karena faktor ekonomi keluarga, terus juga faktor pertimbangan dari keluarganya. Orang tuanya. Ya, lebih dekat gitu, biar lebih mudah kontrolnya gitu, Bang. Mungkin tidak apa-apa ya kalau sebatas SMK. Kalau memang dia masuknya jurusan teknik mesin, tapi dia pengennya itu komunikasi tadi ya. Iya, benar. Komunikasi mungkin jalanin dulu di SMK itu karena di SMK itu banyak sekali organisasi. Mungkin kalau memang dia mau mengasah untuk jenjang ke perguruan tinggi di kuliah, mungkin waktu SMK itu bisa dia mengikuti seperti organisasi OSIS atau eskul-eskul lain seperti pramuka. Mungkin kalau di tempat saya dulu ya itu ada eskul yang namanya itu ICT. ICT, apa Ya. itu, Bang? ICT itu seperti membuat poster, dokumen, dan public speaking gitu. Yaitu melatih public speaking. Jadi seperti jurnalis gitu ya, Bang ya? Iya. Jurnalistik ya. Nah, itu jadi dari Abang itu, jadi mungkin dia bisa pertahankan di SMK ya tersebut. SMK itu dengan jurusan teknik mesin dan juga mungkin supaya dia lebih atau lebih tertarik di sekolah itu dengan mengikuti eskul-eskul ya, Bang, Eskul. yang berkaitan dengan Kemauan dia, bidang dia itu. ya bidang Apa? komunikasi itu ya. Komunikasi itu. Karena itu juga orang tuanya juga tidak mengizinkan mungkin ya, Iya. kalau jauh-jauh dari keluarga ya. Ya benar, Bang. Kalau emang mengizinkan mungkin kalau emang anak itu mau sendiri bisa mencari seperti beasiswa atau cari seperti KIP. Iya. Bisa gitulah. Ya mungkin bisa cari beasiswa ya Bang ya, karena sekarang ini banyak beasiswa di luar sana ya. Iya. Terutama di pemerintahan juga ada, di Kemendikbud juga ada Kemendikbud, usaha. beasiswa ya. Karena sebagai pendidik itu kita itu cuma membimbing lah kalau anak itu memang sudah tercemplung gitu kan ke dunia teknik mesin gitu kan. Kita cuma membimbing. Soalnya sebelum misalnya baru masuk nih ya, pasti tanyain dulu sebagai pendidik itu, ada nggak yang salah masuk jurusan atau gimana gitu kan. Ya. Biasanya banyak gitu. Banyak gitu kan ya. misalnya kan yang salah masuk jurusan itu kan. Ya Bang. Tugas kita pendidik itu cuma ya sebagai membimbing lah. Dan juga kita bisa mendekati
orang tuanya juga mungkin sih itu aja. Oke, jadi dari Bang Gusti itu mungkin yang pertama kalau dia mau bisa cari beasiswa, dan kalau memang terbatas itu mungkin dia bisa bertahan dulu di Ya SMK satu satu ya. dulu organisasi. Oke, oke. Siap, Bang, siap. Oke, Bang, ini ada pertanyaan kedua nih. Oke, Pertanyaannya itu boleh minum bang? boleh silakan Bang, minum dulu ya, Bang. Pertanyaannya itu tentang siswa SMK juga. Jadi siswa ini itu dia bersekolah atau di SMK di Pulau Sumatera yang cukup Ya. terkenal lah Bang ya. Hmm. Dia ini memiliki bakat di dunia teknik nih Bang. Yang tadi kan dunia komunikasi. Kasih. Ini dunia teknik Bang. Oke. Hanya saja si anak itu dia tuh seperti introvert lah. Dia tuh pemalu, penakut, mudah thinking dan takut untuk ambil keputusan. Takut salah gitu Bang. Oh, takut gitu ya. Ya, itu gimana Bang sebagai kalau misalnya Abang itu sebagai tenaga pengajarnya Bang? Hmm. Ya itu jadi introvert ya, Iya. sebagai anak teknik mesin itu ya. Mungkin sebagai pendidik nih ya, kita itu bisa membangun kepercayaan ke murid itu, untuk dia itu percaya gitu kalau mau cerita ke kita. Terus juga beri dia itu tantangan dalam kehidupan sekolah dia itu. Beri tantangan biar dia itu tidak cuma semata-mata sekolah terus pulang lagi, sekolah terus pulang lagi gitu. Jadi kasih dia tantangan, seperti kasih tantangan misalnya mana ya, di mengikuti lomba atau gimana gitu kan. Terus juga dia itu kan takut salah gitu kan, Iya, benar Bang. dia itu kan kasih dia itu kesempatan, walaupun ya mau benar mau salah, kasih aja kesempatan dia itu membuat keputusan. Mungkin bisa gitu sih. Jadi menurut Abang tuh adalah dengan kita membangkitkan jiwa apa supaya dia tidak introvert lagi ya, Iya. lebih berani gitu, Lebih betul, berani. Bang? Dan juga kalau dia buat kesalahan tuh tidak langsung disudutkan. Iya, Gitu. soalnya salah itu kan biasa. Iya, benar Salah Bang. itu biasa. Salah itu. Karena kita manusia bukan nabi. Bukan nabi. Benar. Salah itu biasa. Terus juga ada pertanyaan selanjutnya Bang. Pertanyaan itu tentang siswa SMK lagi Bang. Saya SMK lagi ya? Iya. Jadi di sini kan tentang teori dan praktik nih. Teori praktik. Jadi di mana ada pepatah itu, teori tanpa praktik itu sama dengan lumpuh. Sedangkan praktik tanpa teori itu sama dengan buta. Nah, jadi ini gimana nih Bang? Kalau Abang sebagai tenaga pendidik ini supaya teori dan juga praktikum itu seimbang, Bang. Harus itu seimbang sepertinya ya, praktik sama teori itu ya. Harus, Bang. Soalnya dalam praktik itu masih ada teori-teori sebenarnya kan. Ya, benar. Terus juga tanpa teori, praktik itu mungkin nggak bakal berhasil gitu. Ya, sih itu Bang. Seperti praktik, kita juga perlu semacam teori K3-nya, Ya, teori-teori dasarnya. Mungkin dalam pembelajaran biar anak-anak itu suka dalam teori, mungkin bisa dikasihkan visual waktu dalam belajarnya itu. Seperti lagi menjelaskan, jelaskan bla 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 bla, terus kasih contohnya dalam bentuk visual gitu. Walaupun belum kita praktikkan langsung, tapi kasih dulu dalam bentuk visual. Jadi gaya belajar teori, visual, kinestetik itu seimbang. Tidak semata-mata hanya membaguskan anak itu dalam gaya belajar kinestetik atau praktek gitu, tapi harus juga seimbang. Jadi anak itu lebih paham gitu dalam pelajarannya. oke. Jadi menurut Abang ini praktik dan teori itu harus seimbang ya, Bang ya? Harus sekali itu Jadi seimbang. dengan cara supaya siswa itu memahami teori itu dengan menggunakan gaya belajar visual, Ya. terus juga ini biar anak itu tidak mengantuk ya Bang ya di kelas ya itu ya. Biasanya kan anak-anak SMK ini kan ya tahunya praktik karena praktik kan langsung kerja, menyenangkan jadi Bang ya daripada teori. Karena juga biasanya dalam gaya belajar teori itu, guru itu biasanya cenderung
cuman ngasih soal atau cuman suruh baca halaman sekian misalnya, baca. Terus dia nanya gitu kan. Ya mungkin murid-murid bosan belajar kayak gitu kan. Ya, benar. Dia nggak nangkep kalau baca sendiri atau gimana gitu kan. Soalnya dari gurunya sendiri itu membosankan. Kadang juga kan kebanyakan guru itu seperti mendongeng ya Bang ya. Iya, mendongeng Iya, malah. jadi murid-murid itu ngantuk gitu. Harusnya pelajaran ini tapi dia cerita pengalaman hidupku sendiri kan. Iya, Ada kan? walaupun kita tahu kan pengalaman itu penting, tapi terkadang Iya. pengalaman yang dia sampaikan itu kan berbeda. Berbeda dari Berbeda. pelajarannya. Ya, ya, baik. Selanjutnya nih Bang, ini tentang emosi nih kali ini. Emosi remaja. Ini tentang anak SMA ataupun SMK. Mana kan biasanya tuh anak remaja, anak pubertas tuh kan emosinya sedang meluap-luap nih. Entah itu marah, senang, atau cinta yang berlebihan gitu kan Bang. Iya. Nah, terkadang juga bawa ke emosi-emosi negatif gitu Pak. Ya, kebanyakannya begitu. Nah, gimana sih caranya supaya anak-anak itu tuh tidak emosinya itu tidak mengarah ke hal-hal negatif, tapi ke hal-hal positif. Itu gimana Bang? Saran dari Abang. Sebagai pendidik, Iya, benar Bang. sebagai pendidik mungkin lebih ke kalau menegur peserta didik itu jangan di depan orang ramai. Mungkin bisa ke pribadi atau berdua aja kalau menegur itu. Kasih tahu kalau emosi kayak gini nih nggak bagus gitu. Bisa berdampak negatif gitu emosi kayak gini. Jadi mungkin bisa ya kayak menegur secara pribadi, jangan depan orang ramai. Soalnya kalau depan orang ramai itu biasanya kita malu kan biasanya. Iya, benar Bang. Kayak lagi pacaran dihukum tiba-tiba kan. Ya. Mental siswa. Siswa kan turun mental siswa kalau dihukum kayak gitu. Iya. Jadi mungkin terus juga ya mungkin bisa kita sebagai guru mendekati orang tuanya juga kayak gitu, seperti memberitahu gimana itu ya, seperti memberitahu anaknya kalau anaknya itu nakal gitu, harus dibimbing. kan itu tugas kita dalam Iya. sekolah ya, membimbing anak itu. Tapi juga tugas orang tua juga dalam keluarga membimbing. Itu salah sih sebenarnya. Yang penting kedekatan orang tua dengan guru BK Ya, itu harus dekat. Jangan kayak cuman salah sedikit langsung panggil orang tua itu. Sering biasanya kan? iya kebanyakan di sekolah Kebanyakan kan gitu, langsung Bang. panggil orang tua, panggil orang tua kan. Iya, Ya anak-anak mungkin takut gitu kalau dipanggil orang tua. Itu juga karena anak tersebut tuh kurang dekat mungkin dengan orang tua ya. ya kebanyakan begitu sih. Kebanyakan karena ada takut itu. Mungkin itu aja. Ada yang mau tambahan? Ini Bang, itu tadi kan gimana nasihatnya ini Ya. supaya mereka nggak marah ke hal-hal negatif. Nah, terus cara pelampiasannya nih Bang, biasa kan kalau lagi emosi itu kan pengennya berantem, tawuran gitu kan, Ya. kayak kebut-kebutan Hmm. gitu kan, kalau lagi emosi lagi meluap-luap gitu kan Bang. Nah, itu kalau dari Abang sendiri gimana Bang cara pelampiasannya supaya nggak ke hal-hal negatif? Hal yang tadi seperti tawuran, Iya, benar, Pak. itu kan, mau ngabukan. Iya, kebanyakan gitu Bang. Kalau saya sih anak SMA ya. Ya, Kalau anak SMA itu kalau lagi emosi nih ya, mungkin bisa olahraga gitu. Olahraga terus kalau memang sudah capek olahraga itu kan biasanya tidur gitu kan. ya. Nah, supaya melupakan emosi yang tadi. Soalnya emosi remaja itu biasanya emosi sejenak gitu. Ya, emosi saat itu. Iya, sesaat itu cuman. Mungkin bisa itulah olahraga, tidur baru, atau menyendiri. Ya, bisa sih Bang. Sendiri. Kalau Anda sendiri gimana biasanya? Sama sih Bang. Sebagai malasan SMK ya? Karena saya juga dari SMK ya Bang ya. Ya. Kalau saya dari SMK itu kan ya sering lah lihat orang kayak depan mata itu kayak bacok-bacokan gitu kan. Iya, itu sering Bang kalau SMK itu Bang. Di Sering. jalan-jalan itu sering kalau anak SMK. Jadi
cara saya itu kalau misalnya lagi emosi itu sebisa mungkin menjauh dari orang gitu bang. Oh, jauh. Ya menyendiri tadi bang. Sendiri tadi kan. Ya biar ya istilahnya tuh kalau misalnya lagi emosi nggak langsung ngajak ribut orang gitu bang. Jadi kalau sendiri kan siapa yang gitu Ya. mau diajak ribut? Paling bising di. Betul Ya. kan. Jadi mungkin ya menyendiri atau mungkin main game. Game. Tapi kadang juga main game juga bikin emosi Iya, ya. kalau kalah itu kan Iya, apalagi kadang kan apalagi game-game online itu kan, Game online. aduh, yang komunikasi kita dengan orang tidak kenal gitu iya. kan. Jadi kalau kalah, apalagi orang itu mainnya nggak serius itu, waduh, emosinya nambah, Emosi tambah itu kan. tambah emosi tuh bang. Jadi mungkin yalah dengan Sendiri, menyendiri, ya. olahraga tadi kan bang. Terus juga mungkin main game tadi, ya saya sarani jangan game online sih, lebih ke game dengan teman sendiri. aja, main PS gitu. Oh. Atau main mungkin bisa main biliar gitu, emosi aja untuk biliar gitu, kita bola biliar itu kita luapin emosinya, Pecah-pecah ya. ya pecah kali ganti Bola itu. Soalnya juga kan pergaulan itu karena kebanyakan kalau pengalaman saya ya, anak SMA. Kalau kita cerita ke teman misalnya gitu ya, lagi emosinya ini misalnya kan, banyak biasanya teman-teman itu, pelah kebut-kebutan di jalan, pelah mabuk gitu kan. Ya. Sekarang anak-anak SMA nih kan. teman-teman kurang ajar gitu bang. Iya, kurang ajar sebenarnya. Parah itu, Parah sebenarnya itu. jadi faktor lingkungan juga pengaruh bang ya ke Ke emosi perkembangan emosi kita itu kan, dari remaja ke dewasa itu kan. ya, sebenarnya kita tuh kalau emosi bentar itu bisa nahan Bisa nahan harusnya. karena ada teman-teman kurang ajar tadi kan, Faktor-faktor itu kan. diajakin malah kebut-kebut berantem tawuran segala macem, aduh. Biasanya kan kayak gitu. Oke sih bang, jadi mungkin itu saja sih pelampiasannya itu dengan cara ya menyendiri, main game santai-santai aja, tidur, Olahraga, tidur sih paling. tidur ya. Ya. Paling Iya, sip Bang. itu kan. Sip. Itu. Oke bang, ini ada pertanyaan lagi. Oke. Ini tentang hidup dan lingkungan nih bang, balik lagi ke lingkungan nih. Ya. Jadi di sini ada ceritanya nih, ada anak, yaitu orang tuanya tuh bisa dikatakanlah kurang mampu ya bang ya. Tidak bersukupan Iya, menengah ke bawah gitu. ke bawah. Tapi anaknya nih karena persyaratan pendidikan dari negeri ini tuh, negara ini tuh minimal 12 tahun ya bang ya. 12 SD, tahun. SMP, SMA ya. 12 tahun ya. 12 tahun kan. Oke. Nah, jadi ini dia memaksakan untuk kita anggapan saja ke SMA ya bang ya, jenjang terakhir nih. Memaksakan untuk bersekolah di SMA. Tapi orang tuanya ini seperti kurang mampu gitu bang. Mampu itu ya. Mungkin pada saat masuk atau 1-2 tahun dia mungkin masih bisa, tapi tahun ketiga ya tinggal berusaha semaksimal mungkin orang tuanya. Berusaha semaksimal mungkin. Ya. Nah, terus jadi dijudge atau dinilai oleh lingkungan sekitarnya tuh bahwa ya ngerepotin orang tua gitu. Repotin. Kayak ngapain sih sekolah? Ujung-ujungnya nanti berhenti karena nggak sanggup orang tuanya untuk bayarin gitu bang. Nah itu kalau abang di posisi itu gimana bang? Cara abang nanggepinnya? Kalau saya ya posisi itu, karena pendidikan itu penting ya, pendidikan itu ya. Pendidikan itu tidak ada habisnya itu. Mungkin ya seperti yang di awal tadi yang kita bahas ya, itu bisa mencari beasiswa atau bantuan dari Kemendikbud itu kan, beasiswa dari Kemendikbud. Terus juga kalau emang tidak dapat ya, itu bisa kita cari kerjaan sampingan. Sesudah dari sekolah itu kan bisa cari kerjaan itu untuk membantu orang tua itu supaya tidak full orang tua yang bayar. Walaupun memang ya kalau ada rezeki orang tua mungkin setengahnya bisa kita ambil, setengahnya kita lagi yang bayar. Seperti uang jajan cari sendiri dari hasil kerja sampingan itu kan. Tidak seharusnya mampu lah gitu. Kalau memang dia memang niat sekolah, kalau yang tidak niat ya nggak usah sekolah sebenarnya. Daripada merepotin. Iya, daripada merepotin langsung kerja aja sebenarnya kan. Sebenarnya sih. Terus itu gimana sih bang cara nanggepin penilaian orang itu bang? Apa kita biarin aja atau kita perlu dengarkan juga sebagai
motivasi tambahan atau gimana bang? Sebenarnya omongan dari orang itu motivasi ya, tapi yang penting aja diambil. Tahu apa sih orang sebenarnya dengan kita kan? Kan belum tahu sampai dalam orang itu kan, Ya. cuma lihat dari luar kan. Benar. Orang-orang itu kan. Karena kan orang melihatnya dari luar, sedangkan kita yang mengalami di Iya, kita yang mengalami. Jadi kita tunjukin aja hasilnya nanti. Iya. Bisa kok lulus sekolah walaupun orang tua aku nggak berkecukupan gitu kan. Iya. Karena kan sekarang banyak juga ya bang anak-anak petani atau anak-anak orang kayak pengepul gitu bang, Iya. bang ya malah lulus S1, S2, S2 kan. ya karena ada aja jalannya gitu bang ya. Ada aja jalannya pasti itu. Nah. Kalau memang rezeki sekolah belajar ya pasti lulus, ada itu rezekinya. Nah, tergantung niat kita juga ya bang. Tergantung kita. Nah itu kan tadi kalau abang di posisi anaknya ya. Nah kalau di posisi sebagai guru nih, sebagai pendidik itu, Pendidik ya. nah ada nggak nasihat atau motivasi itu kepada siswa itu? Para siswa itu mungkin lebih ke memberi bimbingan ya, untuk seperti kalau kita ada rezeki lebih ya, kita ada kerjaan kosong nih, bisa itu kasih ke murid itu, atau membimbing anak itu ke mendapatkan beasiswa atau KIP gitu kan. Bisa kan kita sebagai guru membimbing. Kalau emang tidak bisa lagi, kita bisa mencarikan anak itu pekerjaan untuk dia sebagai uang jajan aja lah, minimal kan uang jajan untuk nabung untuk dia masuk perguruan tinggi selanjutnya kalau yang masih mau kuliah. Gitu aja sih. Jadi membantu lah bang ya. Membantu lah. Kalau misal langsung memberi nih bang ya, misal nih abang nih guru, saya siswanya nih, misal, terus saya nih udah bingung nih gimana lagi nyari itu, terus abang langsung kasih aja nih uang ini, uang untuk jajan tiap hari gitu, itu benar atau enggak bang kira-kira menurut abang? Kalau memberi uang tiap hari malahan ya, itu sebenarnya nggak benar sih. Tapi kalau memberi uang itu benar. Seperti kasih aja seperti seminggu itu ya. Misalnya awal kita kasih seperti 50.000 nih seminggu ya. Kita kasih terus kita bilangin ini untuk jajan. Seminggu kalau bisa hemat-hemat, kalau bisa ditabung. Kita tanya lagi nih minggu depan tuh, masih ada nggak sisanya? Kalau yang masih ada berarti ya nggak apa-apa lah dikasih seminggu sekali kan. Kalau 50 seminggu ya nggak berarti juga lah ya. Kalau kita ya. Jadi menurut abang tuh kalau misalnya langsung beri kasih nih ya, itu bisa dibilang boleh nggak bisa tidak ya bang? Tidak. Tergantung siswanya. Ya kita lihat dulu di awal-awal itu. Karena kebanyakan siswa sekarang ini kan dikasih hati malah kita jantung gitu Iya, bang ya. langsung dipakai. Enggak Kan. Semua itu kan merokok misalnya kan dipakai ya. Karena di sini kan di soal ini kan nggak ada menjelaskan sih karakter siswa yang gimana. Ya. Jadi ya kalau siswanya emang baik ya nggak apa-apa lah. Kalian ngajarin dia hidup hemat lah. Ya benar bang. Oke bang, ini tadi sebagai tenaga pengajar ya caranya. Terus ada nasihat nggak nih bang pada siswa tuh? Motivasi gitu biar dia lebih semangat belajar, lebih semangat cari uang gitu. Motivasi ya. Mungkin kasih motivasinya itu seperti jangan dengerin omongan orang tadi ya, yang ngomongin dia tadi kan. Jangan dengerin, langsung tunjukin aja hasilnya itu. Hasil dari kamu kerja keras, hasil dari kamu belajar, dari kamu kerja, tunjukin langsung. Ya. Biar dia lebih semangat untuk sekolah gitu kan, mencari uang atau bantu orang tuanya. Jadi motivasi dari abang itu ya karena itu fokus aja ke sekolah gitu ya. Fokus ke sekolah, dengerin omongan orang itu. Biar hasil ya, Biar hasil aja juga. biar mereka lihat hasilnya gitu. Gitulah. Karena kebanyakan orang-orang sekarang ini kan lebih melihat hasil daripada proses sih bang. Hasil aja. Ya orang udah susah payah, udah capek-capek, udah banting tulang. Gimana tahu kan? Iya dia enak aja bilang. Udah kerja capek-capek tapi nggak berhasil. Jadi padahal nggak lihat prosesnya. Ya, prosesnya itu susah itu. Iya. Nah, ini bang masuk ke terakhir bang. Terakhir ya. Pertanyaannya. Terakhir di sini ya bang ya. Oh, Ya, oke. So, ini ada kata-kata motivasi nggak bang yang pengaruh hidup abang itu sampai menjadi bersemangat
dan berbahagia dalam menjalani hidup. Kegagalan itu bukanlah sebuah akhir, tapi kegagalan itu adalah awal mula kita itu untuk sukses. Mungkin gitu lah ya. Jadi menurut abang itu kegagalan itu sebuah tangga ke prestasi lah ya bang ya. Pintu awal untuk kita sukses ya kan. Oke bang. Nah Ya. bang, ini udah habis nih bang pertanyaan Nah, di sini. habis. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya nih bang ya. Oke. Ini mungkin tentang pengalaman abang selama di sekolah itu bang ya, di masa SMP atau SMA gitu. Kalau SD nggak usah lah ya. SD kan zaman-zaman masih Belum belum tahu ngerti ya. Di itu ada pengalaman nggak bang selama di sekolah itu tentang beberapa soal ini, tentang kasus apa ketidakmampuan orang tua, terus penilaian dari tetangga gitu, terus kasus emosi itu ada pengalaman nggak bang? Mungkin kalau pengalaman ya mungkin dari emosi ya. Seperti banyak yang bilang itu nggak bakal naik kelas atau nggak bakal lulus ini soalnya nakal gitu kan. Soalnya Dari siapa bang penilaiannya bang? ada dari teman-teman dulu kan. Oh, dari Ya, teman itu lah. teman itulah ya. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, nggak usah dengerin apa kata orang itu. Dia nggak tahu isi dalam kita sebenarnya. Kalau kita yang mau lulus ya lulus sebenarnya kan. Ya benar bang. Ya dengan cara emosi tadi seperti yang saya lakukan itu ya, menyendiri dulu, nenangin isi pikiran dulu, baru kalau udah tenang baru kita bergaul lagi, berbaur lagi dengan teman. Mungkin itu aja sih. Jadi pas pada masa SMA itu abang itu pernah diremehin gitu Ya, bang ya. remehin. Kayak kayak nggak pintar lah gitu kan, nggak bakal naik kelas, nggak bakal lulus kan. Jadi ya biasa sih itu biasanya dari teman-teman saling olok-olok itu. Di mungkin tanggapan dari abang tuh ya biarin aja Biarin namanya, aja dong. biarin hasil yang Hasil menentukan. yang mendekat. Oke. Keren sih dari abang ini. Oke. Nah bang, ini kita udah ke tahap ke apa? Ke materi akhir. Mungkin sebelum kita tutup ya bang ya, mungkin ada nggak ini kata-kata untuk penonton kita hari ini? Yang tadi mungkin bang ya, kegagalan itu bukan sebuah akhir, tapi kegagalan itu adalah pintu untuk menuju kesuksesan kita yang baru. Oke, itu dia kata-kata dari Bang Gusti hari ini. Jadi kegagalan itu bukan akhir, tapi ialah tangga kesuksesan ya Bang ya. Karena orang sukses itu tidak mungkin, tidak pernah gagal. Iya, benar Bang. Semakin banyak orang itu gagal, maka semakin cepat dia sukses. Setelah dari kami, saya sebagai pembawa acara dan juga tamu kita, Saya Gus Ramadan. kami berdua pamit undur diri. Saya Kiri. Selamat siang. Dadah.